Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian kali ini adalah menjawab pertanyaan subscriber. Apakah amalan pengasihan itu menggunakan kodam, ya, atau menggunakan jasa kodam, atau menggunakan perantara kodam? Jawaban saya 99% ya. Jadi amalan pengasihan, ya, itu memang menggunakan kodam. Ya, kecuali potensi diri, ya, kekuatan batin kita sendiri itu tidak. Ya, jadi ketika Anda mengamalkan katakanlah surat Yusuf, ya, itu yang ditarik adalah kodam, ya, kodam dari surat Yusuf. Tetapi juga bisa bukan kodam dari surat Yusuf, ya, bisa juga adalah jin, ya, yang ketarik karena nafsu Anda. Akhirnya seolah-olah menyerupai kodam dari surat Yusuf. Apakah itu berhasil? Berhasil juga. Apakah ada plus minusnya ketika itu amalan itu menggunakan kodam tadi? Ya, kodam dari amalan kita. Ya pasti. Ya. Ketika kita menggunakan amalan, ya, amalan pengasihan, ya, yang itu basicnya adalah kodam, menggunakan energi kodam, itu pasti ada plus ada minusnya, ya. Plusnya apa? Target, ya, suka kepada Anda, pengasihan Anda berhasil, itu adalah plus. Minusnya apa? Anda tidak bisa mengendalikan diri, bisa itu nafsu Anda, bisa juga emosi Anda. Nah, ini juga bagian dari yang namanya kodam, keilmuan, ya, dengan fungsi dan kegunaan untuk pengasihan, fungsi kegunaan untuk pelet, ya. Jadi ketika Anda membaca sebuah amalan pengasihan, ya, itu ibarat Anda ini punya kuncinya gitu, ya, kunci, ya. Dan amalan tadi itu adalah rumah, dan di dalam rumah itu ada kodam yang memiliki fungsi untuk pengasihan, yang memiliki fungsi untuk pelet, guna-guna. Jadi pengasihan, pelet, guna-guna, mahabbah itu sama, ya, sama saja. Yang membedakan adalah bahasanya, ya. Kalau pelet, pengasihan, guna-guna itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ya. Kalau mahabbah itu adalah bahasa Arab. Sama, cara kerjanya pun juga sama, mempengaruhi seseorang melalui alam bawah sadar. Nah, ketika orang ini dipengaruhi alam bawah sadarnya, maka orang tersebut akan, ya, memikirkan Anda. Nah, ketika orang tersebut memikirkan Anda, maka akan terbayang-bayang terhadap Anda. Nah, itulah teman-teman. Jadi yang membuat, yang mengirim, ya, yang mengirim energi supaya orang atau target tadi itu terbayang-bayang kepada Anda, itu adalah si kodam ini, gitu, ya. Maka tidak heran ketika orang ini terkena guna-guna, terkena pelet, terkena pengasihan, terkena mahabbah, ya, target ini akan terbayang-bayang oleh si pengamal, gitu, ya. Padahal energi itu bukan pengamalnya sendiri yang kesana, itu bukan, tetapi kodam dari amalan tadi, ya, yang menyerupai pengamal, gitu. Nah, masalahnya ketika yang terbayang-bayang ini adalah si pengamal, ya, maka itu berarti pengasihan tadi itu tidak berhasil. Satu itu. Kedua, pengasihan tadi, amalan pengasihan tadi itu kembali kepada diri Anda. Nah, ketika Anda ingin jelas, ya, tentang materi ini, coba Anda lihat penjelasan-penjelasan yang lainnya sekitar dengan atau seputar dengan kendala, ya, atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pengasihan Anda ini berhasil atau tidak. Demikian saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.